Pertandingan seru terjadi antara Indonesia melawan Korea Selatan, di mana dua negara itu bertemu di babak perempat final Piala Asia U23. Secara logika, Korea seharusnya menjadi tim yang diunggulkan. Atas hal itulah banyak fans Korea langsung meremehkan Indonesia. Banyak yang mengatakan jika skuad Garuda bukanlah level dari Korea. Tapi fakta di lapangan malah menunjukkan sebaliknya, saat Korea justru dibungkam oleh King Indonesia. Dan untuk itu inilah cerita saat Indonesia sukses memulangkan Korea di ajang Piala Asia U23. Ya, usai mampu mengalahkan Australia dan Yordania, langkah Indonesia sudah ditunggu Korea Selatan di babak perempat final. Itu adalah pertama kali kedua tim bertemu di ajang resmi. Laga itu sendiri juga menjadi laga yang sangat emosional bagi Sinteyong, karena dirinya harus melawan negaranya sendiri. Meski begitu, pelatih berusia 53 tahun tersebut tetap akan bersikap profesional. Bahkan STY bertekad untuk mengalahkan Korea dan membawa Indonesia lolos ke babak semifinal untuk pertama kali. Namun sebelum laga dimulai, fans Korea malah berulah, di mana di media sosial banyak yang meremehkan Indonesia. Tak hanya Indonesia, mereka kebanyakan juga merendahkan Sinteyong, sosok yang pernah menangani timnas Korea. Tentu sebuah hal yang cukup keterlaluan, terutama untuk Sinteyong, karena kesannya fans Korea sangat benci dengan STY. Padahal STY sebelumnya pernah berjuang untuk timnas Korea di ajang Piala Dunia. Laga antara Indonesia melawan Korea akhirnya dimulai. Korea langsung mencoba mengambil inisiatif permainan. Hasilnya mereka unggul terlebih dahulu di awal-awal babak pertama. Sayangnya keunggulan itu batal karena ada pemain Korea yang dinyatakan offside. Selang beberapa menit kemudian justru Indonesia yang mencetak gol. Kali ini sepakan jarak jauh dari Rafael Strike. Gol yang langsung disambut oleh ribuan fans yang hadir di stadion. Tak mau kalah, Korea kemudian membalas. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil saat tandukan pemain Korea dibelokkan oleh Komang Teguh. Namun Indonesia kembali unggul setelah Strike mencetak gol keduanya. Skor 2-1 kemudian bertahan sampai babak pertama selesai. Tentu sebuah awalan yang sangat bagus bagi timnas Indonesia. Pertandingan semakin seru di babak kedua, di mana Korea harus bermain dengan 10 pemain setelah satu pemain mereka mendapatkan kartu merah dari wasit. Tapi bukannya semakin melemah, Korea malah semakin kuat. Hasilnya, The Taeguk Warriors mampu menyamakan kedudukan, sehingga skor sama kuat menjadi 2-2. Dan skor tersebut ternyata bertahan sampai babak kedua selesai, sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu tidak ada tim yang mampu mencetak gol, sehingga pertandingannya langsung diteruskan ke babak adu penalti. Dalam babak ini, Hernando berhasil tampil gemilang di bawah Mistar, di mana kiper Persebaya tersebut mampu menggagalkan dua penendang dari pemain Korea. Dan Indonesia akhirnya menyudahi perlawanan Korea Selatan setelah Pratama Arhan menjadi penentu kemenangan. STY bungkam fans Korea yang meremehkannya. Seperti yang di awal tadi, STY begitu direndahkan oleh fans Korea.
Tapi kini Sinteyong dapat tersenyum lebar karena dirinya berhasil mengantarkan Indonesia ke babak semifinal Piala Asia, sekaligus memulangkan negaranya Korea Selatan. Tak hanya itu, STY paling tidak juga bisa membalas rasa sakit hatinya karena beberapa tahun yang lalu dirinya dilempari telur oleh fans Korea. Momen itu terjadi setelah Korea bermain di Piala Dunia 2018. Sejarah besar bagi sepak bola Indonesia. Indonesia adalah tim debutan di Piala Asia U23. Tapi meski debutan, nyatanya mereka mampu memberikan kejutan dengan lolos ke babak semifinal. Lolosnya itu juga tidak mudah, karena sebelumnya skuad Garuda harus mengalahkan Australia dan Yordania terlebih dahulu. Terbaru pada babak perempat final, Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan, sebuah kemenangan yang langsung menjadi sejarah besar bagi persepak bolaan tanah air, karena sebelumnya Indonesia belum pernah merasakannya. Kemenangan Indonesia disorot media luar. Jika Indonesia kalah saat melawan Korea, itu adalah kabar yang biasa. Tapi faktanya Indonesia lah yang berhasil membungkam Korea. Fakta inilah yang membuat kemenangan Indonesia langsung disorot media asing. Salah satu media itu adalah ESPN Asia, di mana media tersebut menyinggung kemenangan luar biasa Indonesia atas The Taeguk Warriors di ajang Piala Asia U23. Peluang lolos ke Olimpiade semakin dekat. Meski sudah lolos ke babak semifinal, ternyata Indonesia belum pasti bermain di ajang Olimpiade. Jika ingin lolos, Indonesia harus berada di posisi 3 besar di ajang Piala Asia tahun ini. Namun jika pada akhirnya Indonesia berada di peringkat keempat, mereka harus menjalani babak playoff, yakni melawan perwakilan Gini, perwakilan dari Afrika. Meski begitu, jika lolos ke babak semifinal, peluang ke Olimpiade tetaplah besar. Jadi itulah cerita di balik kemenangan bersejarah Timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.